Bunda Pegi sebut pernyataan ayah palsu, fitnah anaknya sebagai pembunuh Vina. Ibunda Pegi Setiawan alias Perong, Kartini, tak sanggup menahan air matanya tatkala melihat putranya dihadirkan saat rilis kasus pembunuhan Vina Cirebon, melalui televisi. Diketahui, Perong dihadirkan saat Polda Jabar menggelar rilis kasus terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Tubuh Kartini pun tampak lemas setelah Perong disebut sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kartini cuma bisa menangis melihat anaknya dari layar kaca televisi. "Saya akan terus berjuang dengan anak saya yang tidak bersalah," kata Kartini sambil terus menangis. Menurut Kartini, putranya menjadi korban kesaksian palsu pria bernama Aep. "Aep, kamu tega dengan kesaksian palsu itu," kata dia. Ia menegaskan, jika anaknya Pegi tak tahu soal apapun soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. "Tolong Pak, anak saya, Pegi, tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Saya kuat demi anak saya yang tidak bersalah," kata wanita berkerudung hijau itu sambil tak henti menangis, dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube TV One. Kartini meminta putranya tersebut untuk bersabar. "Pegi, kamu yang kuat dan sabar. Mama pasti berjuang demi kami, karena Mama tahu kamu tidak bersalah, Nak. Mama bersumpah demi nama Allah akan berusaha membela dan membenarkan kasus ini karena kamu tidak bersalah," ujarnya. Kepanikan jajaran kepolisian terjadi saat rilis kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki di Mapolda Jabar, terutama saat Pegi Setiawan alias Perong mencoba buka suara. Diketahui, Perong dihadirkan saat Polda Jabar menggelar rilis kasus terkait penangkapan terhadap Pegi Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon, yang masuk daftar DPO selama 8 tahun itu, pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, di Mapolda Jabar. Dalam rilis kasus tersebut, Perong memberanikan diri bersuara dengan lantang ketika dihadirkan dalam jumpa pers yang digelar Polda Jabar terkait perkembangan kasus Vina Cirebon tersebut. Dalam video Tribun Jabar terlihat bahwa saat itu Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas hendak menutup jumpa pers tersebut. Pegi Setiawan berdiri di hadapan awak media sudah mengenakan baju tahanan biru. Pegi saat itu mendadak memberikan kode tangan. Kode tangan ini diarahkan kepada awak media meski kedua tangannya itu dalam kondisi terikat ke belakang. Sontak dua petugas kepolisian di belakangnya langsung bergerak maju menahan tubuh Pegi Setiawan agar tidak mendekati awak media. Saat itu, Pegi belum mengatakan apapun, namun kode tangannya di samping badannya masih terlihat. "Hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya," ucap Kombes Jules Abraham Abbas ketika Pegi memberikan kode tangan. Tiba-tiba Pegi mengatakan sesuatu kepada awak media. Sontak mulut Pegi nyaris ditutup atau dibungkam menggunakan tangan oleh dua petugas yang memeganginya. Namun nampaknya petugas tidak jadi menutup mulut Pegi Setiawan. Mereka langsung membawa Pegi keluar dari area jumpa pers dengan cara dipeluk lehernya dari belakang dan samping. Saat itu terdengar suara Pegi dengan lantang berbicara di hadapan para wartawan. "Saya tidak pernah melakukan itu, Pak," ujar Pegi Setiawan. Saat itu Kombes Jules Abraham Abbas langsung ikut menahan ucapan Pegi. "Tunggu, sabar, kata Jules sambil mengangkat tangan kirinya ke depan dada Pegi dari samping. Namun Pegi tidak menghiraukan Jules dan tetap memberanikan diri berbicara di hadapan para awak media yang hadir dalam jumpa pers itu. "Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu fitnah, saya rela mati, Pak," ujar Pegi dengan nada lantang sambil digiring petugas keluar area jumpa pers. Ketika digiring keluar lokasi jumpa pers, Pegi masih diikuti kamera awak media. Dia terlihat digiring oleh petugas yang jumlahnya makin bertambah. Ada petugas yang menggiring Pegi, serta ada petugas yang berupaya membuka jalan karena dikerumuni wartawan. Saat itu Pegi masih berani mengucapkan sesuatu dengan lantang, yaitu terkait keterlibatan dirinya dalam kasus Vina Cirebon dan soal geng motor. "Saya rela mati, Pak, saya rela mati, saya tidak bersalah. Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa, tidak," teriak Pegi. Cukup, timpal petugas yang menggiring Pegi Setiawan. Pegi miliki saksi kunci, sebut ia tak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian yang menyatakan Pegi Setiawan, 28, tidak bersalah dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki kembali datang. Pegi punya saksi kunci jika saat kejadian dia tidak di Bandung. Kali ini keterangan itu disampaikan oleh rekan kerja Pegi Setiawan saat di Bandung sekaligus tetangga satu kampung di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Suharsono, 40, atau yang kerap disapa Bondol. Ditemui awak media di salah satu gedung di Jalan Evakuasi, Kota Cirebon, Bondol menyatakan keyakinannya bahwa Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Dalam keterangannya, Bondol mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, Pegi tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. "Ya, saya selaku teman kerja buruh bangunan dan sekaligus tetangga kampung enggak yakin dengan penetapan Pegi Setiawan sebagai pelaku,"
pembunuhan Vina dan Eki, jadi Pegi korban salah sasaran atau salah tangkap, ujar Bondol, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus tahun 2016, Pegi menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Kebetulan saya waktu itu lagi nganggur jadi saya terima tawaran itu, ucapnya. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Pegi, dan Ibnu, saudara, serta Robi, adik Pegi, yang berangkat bareng ke Bandung bareng dengannya. Selama di Bandung, Bondol bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus tahun 2016. Pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saya pulang diantar sama Pegi, Ibnu dan Robi sampai jalan raya. Pas angkot datang, saya naik tuh jurusan Leuwi Panjang sekitar jam 8 malam, jelas dia. Setelah sampai di Leuwi Panjang, Bondol melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Cirebon dan tiba sekitar pukul 11 malam. Saya turun di bawah jembatan, ruas tol Palikanci, KM 202 atau di jembatan Talun, katanya. Di sana, Bondol sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya, ia mendapatkan informasi bahwasanya peristiwa itu merupakan kecelakaan lalu lintas. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Pegi sedang dicari kepolisian yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di rumah Pegi, ibunya cerita kalau Pegi pelakunya. Ya saya kaget, karena tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu, Pegi enggak pulang ada di Bandung, ujarnya. Ia menambahkan, bahwa tidak mungkin Pegi bisa kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan pada hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Pegi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi enggak logis aja, Pegi ditetapkan tersangka karena Pegi enggak di Cirebon waktu kejadian, enggak mungkin juga ada Pegi nyusul saya pulang ke Cirebon, terus membunuh orang, enggak mungkin, ucap Bondol. Seperti diketahui, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan satu orang tersangka tambahan, yakni Pegi Setiawan alias Perong ataupun Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Pegi juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2016 lalu, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Sementara satu pelaku lainnya sudah bebas atas nama Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu dalam konferensi pers tersebut juga kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih DPO dari total 11 orang. Polda Jabar mengkonfirmasi bahwa DPO yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Pegi Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kakak Vina Cirebon minta Pegi dijatuhi hukuman mati. Kakak Vina Cirebon, Marliana, meminta kepada pihak terkait agar hukuman yang ditetapkan kepada Pegi Setiawan alias Perong adalah hukuman mati. Marliana sebagai perwakilan keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Diketahui, polisi tiba-tiba meralat jumlah buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, 8 tahun silam. Sebelumnya, polisi menyebut total ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. 8 telah diadili sementara 3 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO atau buron. Dalam konferensi pers Polda Jabar yang digelar pada Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, kepolisian menghilangkan 2 DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Keluarga korban pembunuhan Vina dan Eki di kota Cirebon menegaskan kepercayaan mereka terhadap polisi terkait penyelidikan kasus tersebut, menyusul pernyataan Pegi Setiawan yang membantah keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Dalam konferensi pers yang diadakan Polda Jabar, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, Pegi Setiawan menyatakan bahwa ia bukanlah pelaku kejahatan tersebut. Mengomentari hal ini, Marliana, kakak kandung Vina, memberikan tanggapannya kepada media. Kalau soal pelaku yang tidak mengaku di depan media setelah konferensi pers itu, keluarga sangat mempercayai kepolisian karena polisi melakukan dengan prosedur yang ada, jadi keluarga percaya ke pihak kepolisian, ujar Marliana saat diwawancarai selepas konferensi pers tersebut, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Menurut Marliana, keluarga menyampaikan harapannya terkait hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah. Terus kalau memang dia, Pegi, pelakunya, keluarga ingin hukuman mati, ucapnya.
Keluarga korban berharap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi Vina dan Eki yang telah menjadi korban kebiadaban. Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan pihak kepolisian berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan dengan tuntas. Sebelumnya, Polda Jabar menggelar konferensi pers pengungkapan kasus terkini Vina dan Eki pada tahun 2016, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Dalam konferensi pers itu, Polda Jabar menetapkan satu orang tersangka tambahan, yakni Pegi Setiawan alias Perong atau Robi Setiawan, setelah sempat mengganti nama. Pegi juga disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan keji tersebut. Pada tahun 2016, polisi sudah menangkap 8 tersangka lainnya, yang kini tengah menjalani hukuman seumur hidup. Mereka adalah Eko Ramdhani bin Qasim, Hadi Saputra Kasana, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran, Supriyanto bin Sutadi, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Satu pelaku lainnya sudah bebas, yakni Saka Tatal, karena masih di bawah umur kala peristiwa itu terjadi atau hanya menjalani hukuman 8 tahun penjara. Selain itu, dalam konferensi pers tersebut juga kepolisian menghilangkan 2 orang yang terdaftar di DPO dari peristiwa mengerikan tersebut. Padahal sebelumnya, pihak kepolisian mengungkapkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, ada 3 tersangka yang masih buron dari total 11 orang. Polda Jabar mengonfirmasi bahwa pelaku buron yang selama ini ada 3 orang ternyata hanya 1 orang, yakni Pegi Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kakak Vina Cirebon bingung polisi tiba-tiba hapus 2 buronan pembunuh adiknya. Pengumuman Polda Jabar yang menyampaikan jika buronan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, hanya ada 1 bukan 3 membuat bingung pihak keluarga korban. Kakak kandung Vina, Marliana, 33, merasa bingung terkait keputusan Polda Jabar yang menggugurkan 2 dari 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan Eki dan Vina. Polisi mengungkapkan bahwa tersangka kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon bukan 11 melainkan 9. Adapun yang masuk dalam daftar pencarian orang hanya 1, yakni Pegi Setiawan alias Perong. Polisi menyebut bahwa ada 5 keterangan berbeda dari tersangka terkait sosok yang menjadi DPO. Ada yang menyebut 3 orang, 5 orang, kemudian ada yang menyebut 3 orang dengan nama berbeda. Selain itu juga ada yang menyebut 1 orang. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata 2 nama dalam DPO itu hanya asal sebut. Sehingga dipastikan bahwa tersangka berjumlah 9 orang. Dari 9 orang itu, 8 diantaranya disebut meruda paksa Vina, sedangkan 1 orang lainnya yang di bawah umur. Tidak. Di sisi lain, polisi tak menutup kemungkinan muncul tersangka baru di kasus pembunuhan Eki dan Vina.